Ya. Hayya nabtadi'u ta'allumana wa ta'limina bi qiraatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai wal ahkam sab'atun wal ahkam sab'atun. Lanjutnya wal ahkam sab'atun artinya apa? Hukum-hukum yang 7. Gose itu sab'atun yang apa langsung khobar? Khobar, jangan lek hukum-hukum yang 7 piye? Wal ahkamu as-sab'atu itu hukum-hukum yang 7. Tapi ki wal ahkam hukum-hukum itu ada 7. Titik 2 al wajib. Lek sakjane titik 2 itu apa maknanya? Huwa atau hiya titik 7 itu titik 2 itu adalah al wajib. 1 wajib. 2 wal mandub. Mandub apa artinya? Mandub apa artinya? Yang dianjurkan. Wal mubah, apa artinya mubah? Yang dibolehkan. Wal mahdzur, yang dilarang. Wal makruh, yang dibenci. Was sahih, benar atau tidak benar kurang ya benar, tapi secara istilah kebiasaan kurang pas. Was sahih dan sah. Jadi nikahnya sah. Itu sahih. Sahih itu bahasa Indonesianya sah. Wal batil salah, kurang pas. Wal batil bahasa Indonesianya wal batil batal atau tidak sah. Ya, membahasa Indonesia kan yang tepat. Wal sahih dan sah, wal batil tidak sah atau batal. Ojo batil juga. Bahasa batil benar juga enggak bahasa Indonesia sih? Yang batil. Ya benar juga ya batil. Ya wis, manut. Ya. Terus ayo sing isa maca niki sampai ana angka 2 macane piye? Al-ahkamul lati. Ngene iki bingung. Ngene iki tusifu apa tusafu? Tusifu apa tusafu? Lihat konteksnya. Lihat konteks kalimatnya. Kalau tusifu artinya apa? Tusafu artinya apa? Ini kan bisa dibaca 2. Tusifu, tusafu. Lek dhewean, tapi lek konteks ini jelas 1. Tusifu artinya apa? Duh, enggak ngerti. Apa? Mensifati. Kalau tusafu disifati. Jadi saya ini piye iki? Hukum-hukum yang iki kebetulan ini tak warai iki sing wis bolak-balik juga mah. Ini 1. Kalau enggak ada biha, itu ono biha. Lek ora ono biha macane tusifu. Artinya apa? Hukum-hukum yang mensifati. Terus af'alal mukallifina, perbuatan-perbuatan mukallaf. Af'al menjadi maf'ul bi, dan itu tusifu fi'il mudhari' dhamir hiya. Ahkam allati muannas kan boleh. Tapi ini ada bihanya, berarti tusafu. Berarti ngartina piye? Hukum-hukum yang perbuatan-perbuatan mukallaf disifati dengan hukum-hukum tersebut. Ya. Artinya jadi muacane iki tusafu. Inilah latihan membaca. Ora usah mbok harokati, tapi ngerti. Ora usah. Mungkin coba. Ya. Lek ora ono biha iku tusifu af'alal mukallifi. Tapi karena ini ada biha tusafu bihal af'alul mukallafina. Af'alul karena sebagai posisinya sebagai naibul fa'il atau bahasa Indonesianya subjek penderita. Itu sab'atun ada 7. Alama ikhtarahu fi hadzal kitab, sebagaimana
musannaf memilihnya, memilihnya di dalam kitab ini. Musannaf siapa ini? Al-Haramain memilih 7 ini. Loh, apa ono 7? Ono sing 5 kan? Ono 9 nanti. Ono 9, ono 7, ono 5. Wadzalika dan hal tersebut li'annal hukma, kalau li'anna karena sesungguhnya hukum terus apa? Ta'allaqau, kalau berkaitan bil muammalati dengan muamalat. Apa muamalat? Lu enggak ngerti muamalat? Hah? Ya, pergaulan, hubungan kemanusiaan, muamalat pergaulan, hubungan apa? Hubungan antara manusia itu apa? Apa muamalat? Muamalat bahasa Arab bahasa Indonesiane serawung. Bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia apa aku mau? Pergaulan. Ya, pergaulan fawa immasihah wa immal butlan. Ada kalanya sah, sihah itu sah, ada kalanya imal butlan. Butlan seperti apa? Masdar. Ada kalanya batal, tidak sah. Wa in ta'allaqa, jika berkaitan bi ghairil muamalat. Loh, ini malah kok balik. Bi ghairil muamalat, selain muamalat fahuwa imma tolabun au idnun. Ada kalanya tolabun apa? Mencari, ngertimu mencari tok. Tuntutan, ya. Tuntutan tolab itu tuntutan. Au idnun atau izin. Lu mau apa? Izin atau izin fil fi'li dalam perbuatan min ghairi atau izin pembolehan fil fi'li min ghairi tarjih, tanpa ada yang unggul. Tarjih itu unggul. Mengunggulkan salah satu, tarjih. Mengunggulkan salah satu apa? Orang mudeng, engko tarjih. Kau ngerti majelis tarjih enggak? Siapa dengar majelis tarjih? Loh, Masya Allah. Majelis tarjih rana sing ngerti? Majelis tarjih iku onone ning sak ngertiku salah satu lembaga yang ada majelis tarjihnya itu Muhammadiyah. Loh, ning NU ya ono apa ora ya? Ono juga. Ning NU ono enggak lembaga tarjih, Ki? Sing melu NU lho. Lek Muhammadiyah jelas ono majelis tarjih. Apa itu majelis tarjih? Majelis yang dia tugasnya untuk mentarjih, mengunggulkan salah satu dari beberapa pendapat yang berbeda. Ada beberapa pendapat. Misalkan sakjane wong sentuhan cowok sama cewek lek wudu ku batal enggak? Batal enggak gitu. Menurut imam iki batal, menurut imam ini enggak batal. Nabi sebelum ke masjid aja pernah mencium istrinya. Hadise lali ora iki lali ini Bulughul Maram. Sebelum ke masjid Nabi pernah mencium Aisyah toh. Bari ora wudu salat. Iku sing dienggo dasar enggak batal. Pendapat ini sama. Saya nggak tahu imam, jelas Imam Syafi'i batal. Lah imam yang lain nggak batal. Lah Muhammadiyah kan non madhab gitu. Itulah mana ya dia menggunakan mana itulah dengan tarjih. Mana yang lebih menurut dia dianggap unggul. Rajjaha yurajihu tarjih. Rajjaha itu ngonjuk kene basa Jawa. Makanya ngonjuk mau tak takoni onjo ngerti enggak? Unggul lebih tarjih. Jadi majelis tarjih, majelis yang ngunjukke katok. Ngerti makanya ono bahasa ngunjukke katok toh? Asal katok melorot diunjukke apa? Diunggahke toh? Diunjukke. Ono kaitane unjuk. Bener
Ta nunjukke kathok lek melorot. Iku yo melorot ya iki nunjukke pendapat diunggahke gitu. Dianggap lebih unggul apa menangkan. Iya, menganggap menang lebih unggul gitu. Pase apa ya sakjane wis enak tarjih iku. Lek wis kowe ngerti maknane tarjih iku wis enak bahasa Indonesia. Lah itu lek NU kayaknya enggak majelis tarjih ya. Kemarin enggak melu ning NU jadi enggak ngerti ya. Enggak tahu melu ning organisasi NU itu enggak benar. Jadi kalau Muhammadiyah ada majelis tarjih. Tapi sakjane apa sih majelis tarjih iki? Ora mungkin lek tingkat pusat it's okay rada. Lek tingkat iki ora ngerti, hukum ora ngerti, dadak majelis tarjih. Meneh wong satu madzhab ora ngerti. Gayane majelis tarjih. Madzhab iki ora ngerti dadak narjihke. Ya ta? Berat sakjane majelis tarjih itu. Ya. Lah, lek kitab fikih sing sistemnya tarjih itu adalah fikih sunnah. Fikih sunnah, lek saya pernah lengkap bukunya kitab fikih sunnah, tapi nggak ngerti ketinggalan yang tiga. Fikih sunnah itu modelnya gitu. Jadi gini tentang ini, terus menurut Imam iki dalilnya ini, maka dia nganggap yang lebih ini, yang lebih dia langsung mentarjih gitu. Loh, kayak bener ya kok. Lek saya ini saya enggak. Dulu saya sempat ya kitab fikih sunnah itu enak menggunakan yang lebih unggul dari beberapa pendapat itu ditarjih. Apakah itu benar? Lek saiki ini saya berbeda lagi. Enggak selalu. Karena nanti terkaitan dengan madhab dan kaidah usul. Contohnya begini. Contohnya misalkan dari kaidah usulnya sudah dia menggunakan bahwa pada dasarnya makanan itu semua ini halal, ada yang enggak. Itu akan ke bawahnya konsekuensinya akan beda. Termasuk yang saya ketahui hadis dhaif. Kalau nggak salah hadis dhaif menurut Imam Syafi'i itu bisa dipakai untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan ini. Jadi kadang masih dipakai bukan untuk keputusan hukum, tapi misalkan untuk menambah faedah amal itu bisa. Lah kalau udah menurut Imam Syafi'i ini bisa, kalau madhab ini enggak bisa. Mana konsekuensi mana bisa ditarjih. Jadi satu sisi kita memang konsis lah dengan satu madhab. Tapi kalau kamu ngerti juga enggak konsis enggak apa-apa menurut saya. Menurut dia ngaji iku jenenge iltifat pindah madhab gitu. Lek sandaran ya boleh kalau kamu memang tahu betul. Kalau kamu tahu dalil-dalilnya betul konsekuensinya bisa aja. Jadi orang mujtahid tapi setengah mujtahid atau seperempat mujtahid atau sepersepuluh atau seperlima daripada enggak sama sekali. Maksudnya seperlima ini rotok basa selengean. Jadi seperlima mujtahid maksudnya yo ndelalah sing seperlima iku kene ngerti dalile. Dalil ngerti. Kan kenapa enggak boleh gitu. Termasuk lek saya ono lek 1% ono lah ijtihad. Tentang misalnya ini awal puasa. Saya pernah nerangke to Dil. Itu loh penetapan awal puasa. Lali. Pas nanti ya? Iya, itu penetapan awal puasa. Lek saya kan dalam hal itu saya ijtihad, 1% ijtihad lah bisa. Jadi menurut saya ya boleh gitu. Imam Syafi'i mungkin beda, nggak apa-apa. Menurut saya begitu. Soalnya saya ngaji mbiyen harus konsis dengan Imam Syafi'i sampai terus gitu. Semuanya dari semua. Nah, menurut saya enggak. Apa yang juga yang mendasarkan harus konsis ini semua. Kalau kita tahu, kalau mujtahid murni aja bebas ijtihad sendiri boleh. Makanya iso mujtahid 1%. Maksudnya benar-benar satu masalah itu kamu ngerti, kamu jadi mujtahid dalam satu masalah boleh menurut saya. Ngerti betul lah kamu mengkaji betul dasar-dasar tentang itu.
Jadi boleh. Menurut saya. Mendingan iki ndi mau? Al-kam allati tusahu bi af'alul kalim sab'atun ala iftara fi hadzal kitab. Wa dzalika li anal hukma in ta'ala min mundi. Tarjih wal awwalu imma talabun imma talabu fi'lin. Yang tolab itu, yang tuntutan ada kalanya tuntutan melakukan. Wa imma talabu tarkin. Ada kalanya tuntutan itu tuntutan meninggalkan. Tuntutan maksudnya tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk tidak melakukan atau tuntutan untuk meninggalkan. Wal awwalu yang pertama dari talabu fi'lin ingkana jaziman. Jika tuntutan melakukan itu jaziman, wajib, pasti, jaziman pasti. Karena maka tolab tersebut adalah al-ijabu. Maka tuntutan tersebut adalah al-ijabu. Apa al-ijabu? Mewajibkan. Jadi tuntutan untuk melakukan jika itu pasti maka itu mewajibkan. Wa illam yakun jaziman, kalau tidak pasti, maksudnya tidak jazim apa? Yang kuat pasti. Fahuwa nadbu, maka adalah nadbu apa? Nadbu, mau mandub yang ngerti, nadbu orang ngerti. Menganjurkan atau anjuran. Watani yang kedua, bahwa tolabut tarki, yaitu tuntutan untuk meninggalkan. Ingkana jaziman, jika tuntutan meninggalkan itu adalah pasti karena al-hadar, maka tuntutan meninggalkan itu disebut al-hadar. Apa al-hadar? Larangan. Wa illam yakun jaziman, jika tidak jazim bahwa al-makruh, maka al-makruh apa? Yang dibenci. Watsani yang kedua min asli taksim bahwa al-idnu. Tadi kan pembagian pertama tolab dan yang kedua adalah izin. Tolab tadi tuntutan dibagi dua, tolabul fi'li sama tolabut tarki. Yang kedua izni. Fil fi'li adalah izin dalam fi'li, perbuatan min ghairi tarjih, tanpa mengunggulkan. Apa iki? Dua al-ibahah, yaitu dibolehkan. Maksudnya tanpa ghairi tarjih maksudnya gini. Enggak diganduli apa-apa. Kamu boleh makan sekarang. Antara boleh dan tidak itu enggak ono bedanya. Ya. Kamu boleh pergi sekarang. Bolehnya di situ antara pergi sekarang kalau enggak ada bedanya, sama-sama boleh. Tapi lek sing ono tarjihe itu contohnya gini. Kamu boleh pergi ke Rembang sekarang, tapi luwih apik yo engko adem. Jadi berangkat ke Rembang sekarang itu gimana itu? Boleh apa enggak? Boleh tapi luwih apik engko sore. Boleh saiki apa ora? Yo entuk tapi lu HP itu sore. Itu ada tarjih. Tarjihnya apa berarti? Enggak boleh sekarang. Tarjihnya itu jadi 70% enggak boleh. 30%-nya boleh. Itulah nanti makruh berangkat. Itu maksudnya ibahah itu ghairi tarjih. Bolehkan tanpa adanya tarjih. Mudeng ya? Mudeng rom? Urung tak terang-terang maksudnya ben iki pengertian idnin pembolehan dalam perbuatan min ghairi tarjih tanpa mengunggulkan salah satu, tanpa tarjih. Gini, kamu puasa-puasa gini sebaiknya kamu tidak ke Rembang. Di situ boleh ke Rembang enggak?
Sebaiknya kamu tidak ke Rembang. Boleh ke Rembang enggak? Bisa? Hah? Boleh enggak? Sebaiknya siang-siang begini, puasa begini, kamu tidak ke Rembang. Boleh ke Rembang enggak kamu? Boleh. Boleh tidak ke Rembang enggak? Mana yang lebih diunggulkan? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Nah, itulah ada tarjih di situ. Sebaiknya kamu tidak ke Rembang. Tapi ke Rembang boleh toh? Itu ada tarjih di situ. Ada mengunggulkan salah satu. Mana yang diunggulkan, ditarjihkan? Tidak pergi ke Rembang. Mudeng. Tapi kalau sekarang kamu boleh ke Rembang. Boleh ke Rembang enggak? Boleh pergi enggak? Boleh tidak pergi enggak? Boleh tidak pergi enggak? Kamu boleh pergi ke Rembang sekarang. Boleh tidak pergi enggak? Boleh pergi enggak? Tingkatnya sama enggak di situ? Beda. Iya, sama-sama boleh. Boleh tidak ke Rembang, boleh ke Rembang. Sekarang kamu boleh ke Rembang. Itu sama antara ke Rembang sama enggak. Itulah mubah. Itulah kamu ke Rembang itu dinamakan mubah, dibolehkan. Dibolehkan ke Rembang maupun dibolehkan tidak ke Rembang. Tapi beda kata tadi, sebaiknya kamu tidak ke Rembang. Berarti ke Rembang di situ hukumnya apa? Leng sing ngongkon hukum dari ibumu, ke ibumu mending ngono misalnya. Sebaiknya kamu jangan tidak ke Rembang sekarang. Nek ke Rembang hukumnya apa? Makro. Iya toh? Yo entuk wae berat yo gak apa-apa, tapi cuman sebaiknya. Sebaiknya kamu ke Rembang sekarang. Boleh enggak tidak ke Rembang? Boleh. Ke Rembang lebih baik enggak? Iya, itulah sunnah ke Rembang. Itu gambaran. Tapi kamu boleh ke Rembang sekarang. Mau berangkat ke Rembang mau enggak itu kadarnya sama. Itulah pengertian dari min ghairi tarjihin. Nek ora diterangno ora mudeng iki. Ketok sepele ngene tok. Ya wis pokoke nggo pengertian. Tapi semakin istilah-istilahku dadi nambah pinter lah. Ketok ora kanggo. Wakila dan dikatakan al-ahkam khamsatun. Hukum-hukum itu ada 5. Terus wa as-sahih wal batil fiha. Apa iki? Wa apa iki? Jeli apa iki macane? Si latihannya, kalau terus latihan. Wa apa iku macane? As-sahih wal batil fiha. Carane goleki piye iki nek ora ngerti nih. Wa apa? Apa iku artine? Ayo nu kamu latihan. Goleki latihan maksudnya latihan ikan campur latihan maca. Campur latihan maca. Ayo sing nggo ape cepet. Ya ben kowe ana apa? Mengikuti, meliputi, merekam, memasukkan. Ya wis kena dari kata iku wis kena mbok nggo maknane iki, tapi macane piye? Ayo. Ayo, nek kowe kan ngerti mau apa? Adroja artinya meliputi, memasukkan, merekam. Ayo, terus iki mbok pilih apa iki macane piye ya jadi latihan iki, latihan sithik. Ayo Dil, ya Dil. Adroja memasukkan, merekam, meliputi. As-sahih wal batil biha. Sing meliputi apa? Ayo terus macane memasukkan. Piye sing memasukkan apa? Sing dimasukkan apa piye? Piye dijali? Latihan sini. Ayo Ki, dijali ki otak-atik. Latihan macane ngene.
Mbok waca wa adroja dan memasukkan, sing memasukkan apa? Ayo apa? Wa udrija dan dimasukkan apa? As-sahih wal batilu. Iya, terjemahnya piye? Ayo ojo. Dan sahih dan batal dimasukkan dalam apa? 5. Betul. Jadi mocone itu wa udrijal sahihu wal batilu fiya. Ini carane maca. Ora usah dikarokati. Iki kan engko lek maca, kok lek dadi guru maca kan lek bingung kan iki piye ya mikir saiki kok ora adek apa? Makanya dibahas ini ku ora eling, tapi lek aku langsung maca ret ini ku ora eling. Iki karena latihan maca dibahas. Terus fa innas sahih, kenapa dimasukkan ke 5 sahih dan batil? Fa innas sahih karena sahih itu minal muammalat, masuk muammalat yadkhulu dari muammalat itu yadkhulu masuk fi qismil mubah. Sahih dalam muamalat itu masuknya mubah. Wal batil minda dari muamalat itu apa? Apa? Macam niku? Apa ya aku? Nemui bertemu bil mahdur dengan yang larangan. Jadi muamalat apa? Pergaulan dah. Jadi lek salat itu kan sing apa? Ya wis engko sae pokoke masuke iku sik. Wakila, nah iki wakila al ahkam atun. Hukumnya ada 9. Apa ki lek 9? Terus bariku macane apa iku? Wa zaitun ngono ya. Zaitun qaimun. Ini. Wakila al ahkam atun. Apa? Wazida artinya ditambah. Apa yang ditambah? Ala hadis sab'ah dan ditambahkan pada 7 ini sing ditambahkan ar-rukhsah wal azimah. Nerjemahnya piye? Kemudian rukhsah dan azimah ditambahkan pada hukum yang 7 ini. Itu carane maca. Mudeng ya Zar, kita bedai ngezar. Wadzalika dan tersebut ini li'annal fi'la li'annal fi'la al ma'dzuna artinya apa? Yang diizinkan. Jadi karena sesungguhnya perbuatan yang diizinkan fihi dalam apa iki? Pokoknya dalam fihi dalam fi'lu imma ayyakuna ada kalanya al idnu imma ayyakunal idnu itu sebagai fa'ile ada kalanya izin itu fihi dalam perbuatan ma'akyami dalilil man'i minhu ada kalanya disertai qiyam berdiri apa adanya di mana adanya dalil larangan darinya. Wa imma ayyakuna wa imma allayakuna dan ada kalanya tidak ada. Mudeng ora iki? Perbuatan yang diizinkan ada kalanya itu disertai dalil larangan. Kamu boleh tapi ono disertai dalil larangan. Piye iku? Kamu boleh tapi bolehnya itu disertai dalil larangan. Mudeng ora? Dalilnya larangan tapi itu, kamu itu boleh. Itu maksudnya disertai dalil larangan. Ada kalanya tidak diikuti. Nah, ini gak mudeng.
Nah, seniki yo kamu boleh tapi disertai dalil di dalil larangan. Contohnya hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Hurrimat alaikum apa artinya? Kalian dilarang ya. Hurrimat alaikumul maitu dilarang bagi kamu maitatu apa? Batang apa batang itu? Bangkai. Waddamu walahmul khinziri. Iya, daging celeng babi. Walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Dan hewan yang disembelih bukan karena Allah. Larangan toh? Dalil larangan toh? Lek kowe kelaparan kele-kele arep mati ora ana pakanan kecuali daging babi, entuk ora? Nah, entuk enggak? Lha iku apa jenenge? Itu kan boleh disertai adanya dalil larangan. Disebut apa itu? Rukhsah. Inilah rukhsah. Boleh, tapi diikuti dalil adanya larangan. Jelas tuh. Kemudian jadi perbuatan yang diizinkan tapi disertai adanya larangan, dalil larangan. Wa ima ada yang enggak diikuti. Wal awal, ya wal awal kita kok iso ya wis maca. Wal awal yang pertama itu apa? Perbuatan yang diizinkan disertai dalil larangan, yaitu wal awal ar-rukhsah. Yang pertama adalah rukhsah. Ini sing tak contohne, ya. Ya in, udah enggak in? Boleh enggak kamu makan daging babi lek kepepet? Ada larangannya toh, dalilnya kan larangan. Nah, itu namanya rukhsah. Jadi rukhsah ini ikut dalam hukum akamis syariah yang ke-8. Yang masuk ditambah ke yang ke-8. Mithlu ibahati aklil maitati fil mahmasati. Apa artinya? Seperti bolehnya makan bangkai fil mahmasati di keadaan kepepet. Fil mahmasati itu dalam kondisi kepepet. Ma'a qiyami dalilit tahrimi. Meskipun adanya dalil yang mengharamkan, tahrim pengharamannya ala aklil metati. Ono kan baru tak sebut itu. Demo pas ya aku ngekain contoh. Demo kalau ngekain contoh pas ya. Lah moto dhisik. Metati ya. Gayane kan bindang mudeng ya. Wa kadzalika demikian juga al-mashu alal khuffain. Demikian juga mengusap pada muzah senengane. Muzah iku basa apa lho? Ya muzah basa apa jal? Ya khuffain. Mbok basano mbok translate basa isih ora mudeng nah, di basa Jawa iku. Wong ning Jawa ora. Seperti demikian juga mengusap pada khuffain adalah rukhsah. Li'annahu karena bahwasanya apa itu macamnya? Apa? Ubiha apa? Dibolehkan apa? Dibolehkan mashu alal khuffain ma'a qiyamid dalil disertai adanya dalil al-muji ma'aqiyamid dalil al-muji ma'aqiyamid dalil li al-mujibi li was lir ini apa artinya diboleh apa mengusap khuffain dibolehkan meskipun itu disertai adanya dalil yang mewajibkan untuk membasuh dua kaki. Jelas kan itu? Wa kadzalika demikian juga al istinja bil ajar istinja dengan istinja apa sih?
apa nah cewek ya. Cebok dengan batu wal jamidatu. Apa jamidat? Iki gampang iki fikih iki wis enak iki. Wal jamidat apa? Lho jamidat kan ora ngerti. Benda yang keras jamidat. Mitlul iku macane mitlul ora. Lah wis jajali delok sik ben aku rada. Ayo delok Pak mitlul apa jajali? Mitlul apa iku? Hak rokof. Macane apa ben ngerti? Ngolo-ngolo. Ayo sing nggo HP ben guna. Macane apa mitlul? Lupa mencapit memecah Pak. Wong mitlul iki kan ora mungkin fi'il. Ayo iki mau jual jar konteke ya wis golek kabeh wa kadzalika demikian juga istinja dengan batu dan jamidat benda yang keras. Mitli terus apa? Seperti memecah mosok ngono. Nah, ya apa jadi lubang seperti lubang ngono. Liang lubang mosok ngono. Apa? Apa iku bahasa Arabe? Al-kharqu, apa artinya al-kharqu? Lubang atau tanah yang sunyi kan lapangan tanah, mau sebut osot-osot sak tanah lapang sunyi kabeh ngono. Ora dadi neh jajali. Ayo sing nganggo HP meneh mau ikut tak? Apa macane? Hirkun. Cocok enggak kira-kira iki? Lek kain percayan kira-kira cocok enggak? Cocok. Nah, jadi orang itu kan keras, benda yang keras, kain nganggo gombal kayak foto. Lek kan iki lek ora ana banyu, iku jenenge ruksa. Jadi mbok osat-osat nganggo gombal entuk, nganggo ini macane apa berarti mitlil ki seperti khiroki kan macane wong aku wis tak harokati. Lha wis tak delok wong iki apa iki khiroki ku. Aku ngerti ya pecah juga. Ini maksudnya golek khiroki seperti potongan-potongan kain atau kain perca nahwiya dan lainnya. Lainnya apa? Teletong garing entuk enggak? Gak entuk hadise ya kan? Gemblong garing entuk ora? Lek gemblong ora garing. Malah ora entuk. Oh iya. Gak entuk iki tonton. Kenapa enggak boleh nganggo gemblong? Ya, karena makanan itu dihormati lah. Enggak entuke karena itu. Ya. Tapi misalnya nganggo iku sah ora? Nah, iki kok ana pertanyaan. Lek nganggo gemblong, kowe pepermu nganggo gemblong sah apa ora pepere iku? Kan enggak entuk ngono. Enggak entuk tapi sah apa ora? Ya. Oh, lho iki wis kepepet gak ana banyu. Iki wis kepepet gak ana banyu. Terus ya ana batu ana iki barang, tapi kowe aras-aras nggo ngomong iki anane nggo gemblong. Leteh nggo gemblong. Gak entuk sakjane, tapi sah enggak? Terus kowe salah, takani sah apa ora? Nanti ada bakasannya. Sah. Engko ana bakasane. Jadi yang terkait dengan ini larangan itu nanti berkaitan dengan nisah atau tidak ada bakasannya kan jadi ben rodok ngerti kowe sesuai kan ngono maksudnya dipromosikan maksudnya didonongin dhisik urung dikerti jape ben tertarik iya ya lah lek ngaji rasa-rasen kok enak dolanan HP yo jadi kan digawe menarik karepe ngono saya itu sakjane pengen ngaji ku
teko iku kudu seneng ngono lho. Tapi kok yo angel yo. Ngajine kepeksa kabeh ngono. Enggak ya? Iya, muga-muga. Karepku iku ngono, ngaji iki ora usah dikongkon seneng teko ngono. Lha calane wis diobyaki dhisik tetep angel. Lek cara wedok lumayan lah. Diobyaki, ora diobyaki ya diteko meskipun telat, tapi ana motivatore. Apa? Motivatore ya. Terus lanjut. Ndi mau kiraku wanawiyah dan yang lainnya adalah ruhsatun. Inilah ruhsah. Ya anna dzalika ini boleh. Li anna dzalika boleh ma'aqiyamid dalili. Disertai adanya dalil. Terus li anna dzalika jaizun ma'aqiyamid dalili. Boleh disertai adanya dalil ayo macane adal li segote apa itu? Isim fa'il. Artinya disertai dalil yang mendalilkan atau yang menunjukkan. Dalil kan petunjuk toh? Dalil petunjuk adali. Jadi macam adali yang menunjukkan ala wujubi izalatin najasati bilma. Disertai adanya dalil yang menunjukkan pada harusnya atau wajibnya menghilangkan najis bil ma'i dengan air. Lho enak nih maca ya lek iki ya. Ora nangel iki mau ya. Nek sing awal-awal kok angel ngono mau ya. Engko ya nangel neh. Wal qismus stani bagian yang kedua yang ke-9 berarti ya. Ke-8 mau iki rukhsah yang ke-9 al azimah. Apa artinya azimah? Niat yang kuat. Seperti kaijabis sholati, seperti wajibnya sholat wasaumi dan siam. Wa ghairiya dan selain sholat dan puasa. Mimma laisa lahu ma'arid. Termasuk sesuatu yang tidak ditunjukkan. Laisa lahu ma'arid. Mimma laisa lahu ma'arid. Mimma saking pira-pira barang laisa kang ora ana lahu kudu ma apa ma'arid, sesuatu yang dipamerkan. Mudeng ora ngono ngangel to malah guyu perkara ndelok HP. Termasuk sesuatu yang tidak yang ditunjukkan. Wa inna lam yata'arrad sesungguhnya tidak terbuka iki wa inna malam iki jawabe ndi? Wa inna ma iki syarat wa inna malam yata'arrad fil kitabi pamestine bahasa Indonesia ini apa? Wa inna ma kowe lek Jawane pamestine no. Sesungguhnya tidak diterbukanya fil kitab dalam kitab lidzikri rukhsah untuk menyebut rukhsah dan wal azimah. Kenapa di kitab-kitab itu enggak pernah disebutkan rukhsah dan azimah hukum ini? Kenapa? Li'annal azimah, karena azimah itu macane mun lemu kan ono wis ning dhuwur ning sak durunge mau wa udrija as-sahih wal batil fiha mau dimasukkan kan la iki nganggo wazan apa iki in fa'ala. Jadi di annal azimah karena sesungguhnya azimah itu adalah mun dari jatun. Apa artinya? Hah? Ning dhuwur ngono kan?
Pendur mau lah lagi sing mau udrija apa adroja mau lo. Udrija dimasukkan sokeh wal batil fiha dimasukkan. Lagi mun dari jatun artinya apa? Ikut wazan af'ala menjadi wazan lain menjadi wazan infa'ala atau ifta'ala atau tafa'ala itu biasanya melazimkan dari kata yang muta'addi. Mungkin enggak aku Ustaz temen ini. Wazan rungokke mungkin ora iki bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kata yang berasal dari baik wazan sulasi mujarrad atau sulasi mazid yang sifatnya muta'addi. Mudeng ini mungkin orang kata yang dalam bahasa Arab itu baik masuk sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu fa'ula yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu atau sulasi mazid fa'ala yufa'ilu af'ala yaf'ilu dan sebagainya yang dia muta'addi. Tahu muta'addi mempunyai objek ya. Baik yang asalnya sulasi mujarrad atau sulasi mazid yang muta'addi jika dipindah ke wazan sulasi mazid ifta'ala atau tafa'ala atau infa'ala biasanya menjadi lazim. Adroja artinya apa? Memasukkan. Ada objeknya? Ada. Indaroja menjadi lazim. Enggak ada. Menjadi artinya masuk. Nah, ifta'ala itu biasanya. Ini jadi li'anna indi azimah karena azimah itu mun dari jatun. Apa? Masuk termasuk masuk fil wajib. Jadi ini kitab-kitab jarang disebutnya karena azimah itu masuknya wajib. Warruhsah sedangkan ruhsah apa? Qad takunu artinya apa? Kadang-kadang sak teman-teman salah apa iki maknane warruhsah qad takunu. Sedangkan ruhsah qad takunu benar ada. Salah kayak mana nih? Apa klik? Warruhsah qad takunu diartikan apa oleh bahasa Indonesianya? Terjadi ya min qismil wajib ora enak. Ora usah maknani kana. Qad di fi'il mudhari artinya apa? Qad di terkadang. Ora teman-teman banyak teman. Qad di fi'il mudhari itu kadang. Qad di fi'il madhi itu artinya teman-teman. Maksudnya sungguh. Jadi ruhsah kadang termasuk qismil wajib. Loh, ruhsah kadang masuk wajib. Contohnya mithlul aklil maitati fil masoti. Makan daging bangkai di waktu kepepet itu malah wajib kandhani. Jadi makanya lek vaksin meskipun itu loh najis misalnya. Nah ini menurut kepepet enggak dunia kayak gini? Bisa jadi, boleh. Ono sing kepepet ini tak ceritake. Apa? Donor darah itu najis ora? Najis. Lah kan gen wis dilakoni. Malah orang terima milih-milihan liter-literan dilebokke najis. Lah mula-mula ning jero iki darah. Ya, iki najis. Ngono kok yo geger vaksin ngono. Aku makane heran dengan vaksin. Pemenah kadrun-kadrun niku. Ya iki mungkin lek kamu kadrun-kadrun sebenarnya bukan karena dia ingin memberikan fatwa yang benar, karena ingin mengacau pemerintah itu. Ya. Jadi yang mengharam-haramkan ini kan sebenarnya itu ingin mengacau pemerintah. Delak. Ini jare fakta lagi ternyata. Aku iki ora ngerti. Aku ora tau dolanan HP. Sing jare dolanan HP iki lho. Jadi ternyata sing ora gelem divaksin. Sing gak gelem divaksin itu gara-gara biasanya mbiyen ikut 01. Lek orang ikut kaum kadrun.
Ngerti kamu kadrun? Ora ana sing ngerti iki dolanan apa bahasa kadrun ora ngerti. Apa ki? Apa? Apa kadrun? Kadal gurun. Kenapa diarani kadal gurun? Ya dia seperti wong Arab-Araban gitu, tapi mengatasnamakan Islam. Jadi sok Islam tapi sakjane ditiru wong Arab, ora masalah Islame. Dan itu untuk julukan orang-orang sakjane sing anti Jokowi, mengatasnamakan Islam anti Jokowi. Sehingga fatwa-fatwane ora bener. Kayak misalnya vaksin termasuk ini, biyen krungu iku sing anti vaksin iki. Mumpung ini mbok rekam. Ya, vaksin. Dan itu iki aku maksudnya harus ngomong, aku nggak tahu dolanan HP, sing dari dolanan HP dari penelitiannya, sing juga gelem divaksin itu biasanya dari dulunya 01. Apa 01 kayak? Milih Prabowo, tapi Prabowo wis mlebu kelompoknya Jokowi. Sing urung apa para kadrun sing anti, tapi wingi dibubarko iku FPI. FPI para kadrun apa? Dia mengatasnamakan Islam sakjane enggak sok Arab-Araban. Tapi dia menentang Jokowi, bikin kisruh. Itulah para kadrun. Jadi kadal gurun sok Arab-Araban mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya sok Arab-Araban untuk menentang Jokowi. Makanya disebut kadal gurun, kadrun sebutannya. Dan itu biasanya fatwa-fatwane itu gak sing ke arah-arah ono program pemerintah vaksin dihalang-halangi. Jadi wong sing gak ini vaksin alasannya haram itu karena kedengkiannya karo Jokowi. Bukan karena ini haram. Lah wong darah kan biyen niku wis dilebokke ning awake donor darah. Sapa sih ini sing memfatwakan donor darah haram? Enggak ada kan? Lah vaksin buka kasithik ngono kae kok ya digegerke masalah kanmurane. Ini saya gegeten gitu loh kadang ono wong fatwa sing tujuane tidak mulus, tidak kholis ya. Tidak kholis tapi karena sesuatu. Itulah orang bertanggung jawab kan. Insya Allah lek kowe fatwamu kholis murni meskipun salah itu untuk ganjaran ya toh kowe memberikan fatwa ke seorang aku mulang niki ngaji ono salah tapi saya ikhlas untuk ganjaran misalnya kowe bener apa meneh ora bener tapi tujuannya ora kholis itu ora bener iki mumpung ini tak omongke ngaji ngene enake iso ngomong ini kita yen ndi ki mau arep bar iki karek rampung ndi Waruksatu ketakunu an kismil wajib misal aklil maitati fil mahmati. Wa ketakunu lah iki mahmasatu malah hak wajib iki. Masuke wajib toh. Makan daging ini wajib. Lah kondisi wis ngene iki apa iki gegere kok ngene apa? Covid-19. Iya kowe ora krasa ning ngene ning kutho. Iya kowe keluargamu ora sing kena. Jajal keluargamu sing kena sing meninggal betapa iki. Yo lek sing ora kena rumah sakit pemerintah itu mikirnya kan jajali lek rumah sakit sampai ora iso nampung. Kaya apa jajal tanggung jawab pemerintah. Kowe dadi rakyat sing ora kena ora apa-apa. Jajal kowe keluargamu sing kena terus lara ora rumah sakit ora iso nampung. Jajal rasane piye jal? Ya, iki aku ngene, iki makute yo keluargamu nun sewu muga-muga enggak. Keluargamu ono sing kena Covid. Dan itu ada gejala yang berat, harus dirawat di rumah sakit. Orang keduman nggon jajali piye kene. Aku dimuring-muring karo pemerintah, apa enggak? Lah ya pemerintah iku kan yen jagani iki ono vaksin dadak mbok pangklah mbok jarene haram jare apa. Iku menurutku yang gagalke acara gitu ya. Itu lah ngene iki kok kesempatan ini iso rada muring-muring sithik ngono. Gayane iso muring-muring barang lah. Ya mung iki makan bangkai malah wajib ini kok. Sapa njajali sing kondo lek ngene iki kowe ora mangan mati iki lho, onone bangkai tok daging babi, wajib ora dimakan itu. Kan wajib. Sapa sing ndarani ora wajib ku memang ya ora pinter wong. Engko lek bahas masalah wong pinter karo bodhone aku malah critane akeh lho. Kita tunggu lagi tanggal mainnya ya. Waqat takunu min kismil buah. Tapi kadang rukhsah itu masuk bagian mubah contohnya kalmasi alal kufen wal istinja bil jamid seperti mengusap kufen itu kan boleh toh nggak wajib toh dan istinja dengan jamid cebok dengan sesuatu yang keras
Saya kira cukup. Fikum asilah. Wah. Fikum asilah. Wah, kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Yassarnallahu fi ta'allumi wa ta'limina wa baraka fi ilmina. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.